Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggita Putri dengan NIM 18102211018, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang saya angkat, dan juga alasan saya memilih judul penelitian ini, serta nanti ada mengenai data, sumber data, dan juga analisis data. Baiklah, di sini saya mengambil judul penelitian yaitu Kajian Psikologi Sastra, tokoh utama dalam novel Pancarona karya Eriska Febriani. Kemudian di sini saya mengambil dua sub, yaitu psikoanalisis dan juga psikologi sastra sebagai inti dari kajian judul yang saya pilih. Yang pertama yaitu psikoanalisis. Zaviera tahun 2020 halaman 22 menuliskan bahwa teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu mengarah kepada kehidupan manusia yang sebagian besarnya dikendalikan oleh alam bawah sadar yang mendorong manusia itu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ia sadari, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori psikoanalisis ini sangat erat hubungannya dengan proses perkembangan mental yang dialami oleh manusia dan menjadi awal perkembangan mengenai pengkajian psikologi sastra oleh para ilmuwan pada masa itu. Kemudian di sini menyambung pada psikologi sastra. Minderop tahun 2011 halaman 54 mendefinisikan psikologi sastra itu sebagai suatu analisis yang dilakukan terhadap karya sastra yang di dalamnya itu diyakini atau di dalamnya itu ada sesuatu yang mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan yang dibuat atau ditulis secara sadar oleh pengarang atau penulis, kemudian dituangkan dalam suatu cerita melalui tokoh-tokoh dengan tujuan agar pembaca itu terbuai dalam kisah yang disuguhkan. Kemudian di sini Freud atau Sigmund Freud dalam Al-Wisol tahun 2019 halaman 16 sampai 19 itu membagi struktur kepribadian manusia itu menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya yaitu psikologi atau struktur psikologi sastra menurut Sigmund Freud. Seperti yang saya sebutkan tadi ada 3. Di sini yang pertama yaitu id. Id ini dapat diartikan sebagai struktur kepribadian manusia yang paling dasar. Kepribadian ini dibawa sejak lahir oleh manusia dan terletak di bawah alam sadar manusia. Struktur id ini berisikan aspek psikologis turunan seperti insting, impuls, dan drives yang beroperasi berdasarkan prinsip mencari kenikmatan atau kesenangan dengan mengesampingkan realita yang ada dalam kehidupan. Struktur yang kedua yaitu ada ego. Di sini ego merupakan struktur kepribadian manusia yang terletak di antara alam sadar dan juga alam bawah sadar manusia. Tugas dari ego ini mencegah pengoperasian id yang terlalu berlebihan dalam mencari kepuasan, kesenangan, ataupun hal-hal yang lainnya dengan menerapkan prinsip realitas. Jadi prinsip ini erat hubungannya dengan dunia nyata karena pada ego ini diharuskan menemukan hal-hal nyata yang digunakan untuk memuaskan kesenangan dari id, sehingga pada struktur ini manusia membutuhkan proses berpikir yang realistis. Struktur yang ketiga yaitu superego. Nah, superego ini dapat diartikan sebagai
struktur kepribadian manusia yang mengacu pada moralitas atau etika dalam sebuah kepribadian. Superego ini beroperasi berdasarkan prinsip idealistik yang sangat berlawanan dengan prinsip yang dianut oleh id dan ego sebelumnya. Tujuan dari adanya prinsip idealistik yang dianut oleh superego ini adalah untuk memutuskan benar atau salah berdasarkan pada standar sosial yang ada, dengan mengubah prinsip berpikir realistis pada ego menjadi prinsip berpikir moralitas yang diterapkan pada superego. Baiklah, di sini saya mengambil permasalahan atau merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah psikologi tokoh utama dalam novel Pancarona karya Eriska Febriani dengan menggunakan psikologi sastra Sigmund Freud. Kemudian ada pula tujuannya, yaitu mendeskripsikan psikologi tokoh utama dalam novel Pancarona karya Eriska Febriani dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud. Kemudian di sini ada alasan pemilihan judul. Nah, di sini saya sebagai peneliti memilih judul penelitian ini dikarenakan penelitian mengenai sastra yang menggunakan pendekatan psikologi sastra itu masih jarang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember. Alasan yang mendasari alasan lain itu mengenai pemilihan judul ini yaitu ketertarikan saya sebagai peneliti mengenai proses kejiwaan yang dilalui oleh tokoh dalam suatu karya sastra, dalam hal ini yaitu novel, khususnya pada novel Pancarona karya Eriska Febriani. Di sini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik data reduction atau reduksi data, atau disebut juga data selection. Data di sini dianalisis menggunakan tahapan-tahapan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyiapkan lembar pengumpulan data. Jadi peneliti itu sebelum melakukan penelitian menyiapkan dulu lembar pengumpulan data. Kemudian yang kedua, peneliti itu harus menyeleksi data yang telah diperoleh. Di sini data-data dalam novel tersebut harus diseleksi kembali didasarkan pada struktur psikologi sastra yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan deskripsi pada setiap data yang telah didapatkan. Nah, di sini untuk membedakan antara id, ego, dan superego dari data yang sudah didapatkan, peneliti diharuskan memberikan deskripsi dari data tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menarik kesimpulan dari data yang didapatkan. Jadi setelah melalui rangkaian teknik ini, peneliti itu pada akhir harus menyimpulkan data yang telah diteliti gitu. Antara id, ego, dan superego itu harus disimpulkan. Kemudian di sini ada data dan sumber data. Di sini data yang digunakan oleh peneliti berupa kalimat ataupun dialog pada tokoh utama atau yang dituturkan oleh tokoh utama dalam novel Pancarona karya Eriska Febriani menggunakan pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud berupa id, ego, dan superego. Kemudian sumber data dalam penelitian ini tentu saja novel Pancarona karya Eriska Febriani yang diterbitkan oleh Coconut Books, cetakan pertama pada Januari 2021 dengan jumlah halaman 380 dan ukuran buku 14 x 20,5 cm. Baiklah, selanjutnya di sini ada analisis data. Analisis data ini dapat diartikan sebagai
sebuah cara pengolahan data menjadi suatu informasi, atau proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Dalam proses analisis data ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama proses sebelum memasuki lapangan, proses pengumpulan data, dan proses setelah pengumpulan data. Baiklah, di sini ada proses-proses dari analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu proses sebelum memasuki lapangan. Nah, pada tahapan ini atau pada proses ini, peneliti itu harus mempersiapkan fokus permasalahan, kemudian merumuskan dari permasalahan tersebut dengan menggunakan butir-butir pertanyaan, dan menentukan pustaka apa yang akan dipakai. Jadi menentukan teori-teori apa yang akan dipakai. Kemudian yang kedua yaitu proses pengumpulan data. Nah, pada proses ini peneliti itu diharuskan untuk menentukan data yang akan diteliti, sumber data yang akan diteliti, kemudian teknik pengumpulan data yang akan digunakan, dan juga instrumen yang akan digunakan, serta teknik pengumpulan data apa yang cocok untuk penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu proses setelah pengumpulan data. Nah, pada proses ini peneliti itu diharuskan bisa menjawab rumusan permasalahan berdasarkan butir pertanyaan tadi yang telah dirumuskan sebelumnya dengan mereduksi data, menyimpulkan data, dan memverifikasi data yang telah ditemukan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis dalam data kualitatif. Di sini data kualitatif itu biasanya diperoleh dari sebuah observasi atau sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dan kemudian itu ditranskripsikan menjadi data tekstual. Jadi data dari observasi atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti itu dijadikan sebuah teks agar peneliti itu bisa mudah untuk menganalisis data tersebut. Nah, di sini teknik analisis data pada data kualitatif itu terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama yaitu peneliti harus mengetahui data yang akan diteliti. Kedua, peneliti itu harus menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti itu harus merencanakan teknik pengambilan data apa yang cocok dalam penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.